اللهم صل على حبيب نبي الشفيع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasula ba'da. Baik, pada malam hari ini kita bertemu lagi di Majelis Bentala Syuhada edisi ke-39. Pada malam hari ini kita akan mendiskusikan sebuah tema yang cukup sentral ya, dan juga pada malam hari ini serial dari MBS sendiri membawakan serial baru, yaitu serial Bedah Jurnal. Dan pada malam hari ini yang berkesempatan untuk dapat membahas jurnal pada sesi serial Bedah Jurnal pada hari ini yaitu Mas Anggalih Bayu Muhammad Kamim, atau biasa dipanggil dengan Mas Galih ya. Mas Galih ini seorang peneliti di Polgov jurusan Politik Pemerintahan UGM. Dan untuk pada malam hari ini jurnal yang akan dibahas yaitu tulisan Mas Galih sendiri dengan judul Wabah Virus Corona dan Momentum Evaluasi Rezim Ketahanan Pangan di Indonesia. Baik, mungkin tanpa berlama-lama lagi saya langsung berikan kesempatan ke Mas Galih ya. Untuk Mas Galih kami persilahkan. Kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah pada malam hari ini kita bisa di majelis yang insya Allah dirahmati oleh Allah ini, kita bisa tukar pikiran bersama mengenai sebuah permasalahan yang dekat dengan kita, yaitu soal pangan, soal makanan, yang itu sebenarnya menjadi masalah yang sangat krusial untuk kita lihat. Kondisi COVID sebenarnya bukan berarti kemudian masalah itu tidak muncul sebelum-sebelumnya, tapi sebenarnya persoalan ketahanan pangan yang terjadi pada masa COVID itu bisa kita lihat sebagai konsekuensi dari masalah-masalah di sektor pangan dan masalah agraria yang sudah terjadi sejak lama. Jadi pola pikir yang pertama yang harus dipahami dalam membaca situasi di masa COVID itu adalah persoalan bagaimana sebenarnya rezim ketahanan pangan itu di Indonesia bekerjanya. Jadi yang pertama, secara teoritik rezim ketahanan pangan itu bisa dibagi menjadi dua sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang konsumsi. Dia percaya bahwa kecukupan pangan, stok pangan itu bisa dicukupi dari produksi dalam negeri yang diupayakan lewat apa yang orang sebut dulu sebagai panca usaha tani, maupun berbagai bentuk mulai dari intensifikasi sampai dengan ekstensifikasi. Pendekatan yang kedua itu adalah pendekatan produksi. Dia percaya bahwa persoalan stok pangan itu tidak harus dipenuhi oleh produksi dalam negeri, tapi juga bisa dicukupi oleh produksi dari luar. Dalam hal ini
melalui mekanisme korporasi pangan transnasional. Pada masa COVID. Terus yang kedua, aku akan cerita tentang bagaimana struktur besar yang bekerja. Kenapa dalam kondisi COVID ada persoalan besar seperti itu. Jadi kalau kita lihat rezim ketahanan pangan yang bekerja digunakan oleh Pak Jokowi itu sendiri, kedua jenis rezim ketahanan pangan itu mohon maaf para peserta, kami sampaikan sepertinya ada kendala teknis terkait jaringan. Kita tunggu sebentar.
Tes tes, Mas Galih. Belum masuk suaranya, Mas. Connect to audio komputer, Mas. Coba. Assalamualaikum. Udah nyambung lagi belum ya? Udah, Mas, dah. Ya, Monggo, Mas, maaf bisa dilanjut. maaf ya keputus ya tadi ya. Oh iya, nggak Jadi apa-apa, Mas. jadi intinya di Indonesia sekarang ini Presiden Joko Widodo itu menggunakan pendekatan produksi dan konsumsi secara bersamaan. Itu kita bisa lihat pendekatan konsumsi itu digunakan misalnya di program upaya produksi khusus padi, jagung, kedelai. Fungsinya untuk genjot produksi dalam negeri. Tapi dalam waktu yang bersamaan, negara itu punya keberpihakan yang kuat dengan korporasi pangan. Itu dibuktikan dengan masih diberinya kuota-kuota impor pangan yang sangat kuat di Indonesia. Nah, situasi rezim ketahanan pangan yang dualistik itu nanti akan mempengaruhi kondisi-kondisi kerentanan yang makin parah dengan situasi COVID. Jadi kalau kita lihat, situasi COVID itu membuat gangguan dalam rezim ketahanan pangan dalam konteks gangguan rantai pasokan pangan. Jadi dalam konteks distribusi, terutama di wilayah perkotaan, dan juga dalam hal distribusi dari tingkat petani ke pasar-pasar yang ada di perkotaan. Jadi kalau petani, dia rantai pasokannya itu mulai dari dia jual di sawah dan dijual ke pasar induk. Itu rantai pasokannya sangat panjang, dan dari pasar induk itu dia jual ke hotel dan restoran. Berbeda dengan rantai pasok lain yang lebih besar yang dikuasai oleh korporasi pangan, mulai dari hulu sampai ke hilir. Hulu itu dalam konteks perusahaan agribisnis menguasai produksi pangan itu sendiri. Konsep hilir dalam konteks dia menyuplai pangan kepada konsumen. Nah, korporasi pangan itu dia punya koneksi yang sangat besar ke supermarket maupun hypermart. Dan sebenarnya supermarket maupun hypermart itu sendiri bagian dari sektor hilir dari rantai pasokan pangan yang dipegang oleh korporasi pangan. Nah, situasi rezim ketahanan pangan yang dualistik seperti itu, kemudian dihadapkan dengan gangguan rantai pasokan pangan yang kemudian dibatasin dengan adanya misalkan PSBB di berbagai kota maupun PSBB lokal yang dilakukan dalam tanda kutip secara sepihak oleh
pemerintah daerah seperti di Tegal dan lain-lain itu menyebabkan rantai pasokan petani ke pasar tradisional, ke pasar induk itu menjadi terbatas atau bahkan menghilang. Yang unik, di satu sisi rantai pasok dari korporasi pangan kepada hypermart maupun supermarket itu justru semakin menguat dan mendapatkan keuntungan yang besar. Apalagi di awal pandemi ada kepanikan publik terhadap kondisi stok pangan. Warga kelas atas di perkotaan, mereka kemudian berbondong-bondong ke supermarket, ke hypermart. Jadi kalau kita lihat masalah rantai pasokan itu menjadi masalah dimensi kelas sosial kemudian. Kajian menarik dari DBS Group misalnya, justru melihat ada gangguan rantai pasokan, tapi para pengusaha korporasi pangan maupun para pengusaha hypermart justru mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari adanya kepanikan publik terhadap situasi COVID maupun terhadap situasi rantai pasokan yang dipegang oleh petani itu. Kebijakan pemerintah juga semakin memperparah diskriminasi berbasis kelas itu. Buktinya ada surat dari Menteri Perdagangan yang justru memperpanjang jam operasional di mall, di hypermart, di supermarket, tapi pasar-pasar tradisional justru mendapatkan pembatasan jam operasional. Yang itu kita bisa lihat di tulisan itu, kecenderungan dari kebijakan pemerintah itu lebih memenangkan rantai pasokan yang mana. Di satu sisi ada pihak yang paling diuntungkan ya jelas di korporasi pangan. Tapi akibat dari rantai pasokan dari petani yang dibatasi oleh situasi kebijakan negara yang sangat menunjukkan adanya diskriminasi kelas sosial, padahal di satu sisi petani sedang ada panen raya, beberapa komoditas sedang panen raya di beberapa daerah penghasil komoditas itu sampai kemudian harganya benar-benar anjlok. Pemerintah berusaha memberikan akses pasar melalui marketplace digital, tapi tidak lantas membuat petani itu punya kemampuan untuk mencetak harga. Jadi dengan kita memasukkan perusahaan-perusahaan agribisnis maupun perusahaan-perusahaan marketplace digital, itu kenyataannya justru semakin meminggirkan posisi petani itu sendiri. Nanti mungkin bisa dilacak di tulisan yang lain yang membahas terkait bagaimana konteks ekonomi politik dari bekerjanya marketplace digital dan petani seperti Tani Hub itu sebenarnya lebih layak untuk disebut sebagai tengkulak digital sebenarnya. Situasi rantai pasok yang kemudian ada kondisi COVID, kebijakan pemerintah semakin meminggirkan kelas sosial yang bawah, padahal di satu sisi sedang ada panen raya. Kemudian pemerintah juga menambah kerentanan posisi petani itu sendiri dengan mengeluarkan kebijakan acuan harga yang memang bertujuan untuk memberikan akses pangan harganya supaya murah buat konsumen di perkotaan dengan berusaha menekan biaya produksinya. Tapi itu kan sebenarnya meminggirkan petani karena harganya kemudian tidak sesuai dengan realitas biaya produksi yang harus ditanggung oleh petani, karena yang disubsidi itu pupuknya
dan bibitnya, bukan pada usaha taninya itu sendiri. Jadi itulah yang menyebabkan kemudian di Kabupaten Dompu pada bulan Mei ada demonstrasi petani bahkan melakukan bloket terhadap usaha-usaha pertanian. Maksudnya bloket terhadap kebijakan pertanian yang kurang memihak terhadap petani. Jadi selanjutnya juga situasi ketika pemerintah membaca adanya publikasi dari FAO mengenai krisis pangan, mereka itu gagal paham dalam memahami bahwa yang mereka maksud itu sebenarnya gangguan rantai pasokan itu. Tapi yang dipikirkan pemerintah justru ketiadaan stok pangan. Makanya kemudian pemerintah justru menggandeng gabungan pengusaha minuman dan makanan. Kemudian menggandengnya malah himpunan pengusaha pusat perbelanjaan, juga himpunan usaha lain yang tadi masih terkait dengan hulu hilir rantai pasok di supermarket, di mall, dengan alasan untuk menjaga stok pangan selama pandemi. Tapi sangat minim kemudian menyerap pasokan pangan dari petani. Nah, itu kalau kita bicara terkait tulisanku di jurnal LIPI itu ya, untuk membaca situasi selama COVID itu. Tapi kita bicara konteks yang terjadi di COVID itu, kita coba lihat di luar jurnal ya, ada situasi besar yang menyebabkan kenapa kemudian rantai pasokan dikuasai oleh korporasi pangan, bahkan di komoditas seperti ayam meras atau ayam broiler itu, kajian dari Kementerian Perdagangan sendiri sudah menunjukkan bahwa 87% dikuasai oleh korporasi transnasional itu. Makanya ketika pandemi ini juga, para peternak ayam meras, ayam broiler itu, mereka kalau orang Jawa bilang nelongso karena harga ayam, harga daging ayam di tingkat peternak maupun harga komoditas di tingkat petani itu anjlok. Kalau kita melihat secara historis, apa sih yang menyebabkan posisi petani dan peternak itu dipinggirkan secara ekonomi politik? Itu tidak bisa kita lepaskan dari dinamika historis masalah agraria di Indonesia. Jadi kalau kita melihat sejarahnya, begitu penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia tahun Desember 1949, itu yang langsung dibentuk itu adalah Panitia Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil. Di dalam perumusan undang-undang itu, kenapa kemudian para pendiri bangsa ketika kemudian ada setelah penyerahan kedaulatan ingin menyelesaikan masalah agraria dulu yang ingin diselesaikan, supaya sektor-sektor ekonomi kita itu benar-benar sehat. Jadi tidak akan ada cerita pembangunan industri kok mengorbankan sektor pertanian yang produktif, atau misalnya membangun perumahan tapi mengorbankan sektor pertanian yang produktif, padahal sektor pangan itu kebutuhan dasar. Jadi reforma agraria itu semenjak awal sudah dipikirkan sebagai bagian dari revolusi Indonesia bagi konsepsi orang-orang waktu itu, karena itu masalah yang mendasar. Dia ingin menyelesaikan, menata ulang bagaimana struktur konsentrasi penguasaan tanah. Jadi penguasaan dan kepemilikan itu beda. Penguasaan itu kendali, mengontrol atas sumber daya. Sedangkan kalau kepemilikan itu penguasaan secara formal, berarti penguasaan yang sudah diakui secara legal oleh negara. Nah, kenapa masalah mengenai penataan
konsentrasi penguasaan, konsentrasi atas hubungan ketidakadilan dalam konteks produksi pangan maupun distribusi pangan, itu sebenarnya sudah dipikirkan dari dulu semenjak ada penyerahan kedaulatan. Cuma ketika kemudian undang-undang itu, Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil nomor 2 tahun 1960, Undang-Undang nomor 5 tahun 60 tentang Undang-Undang Pokok Agraria itu akan diterapkan, itu dijegal oleh berbagai pihak, terutama orang-orang yang punya akses penguasaan tanah yang sangat luar biasa. Sebenarnya kan undang-undang itu juga ada sumbangsih luar biasa dari kelompok Islam dalam membuat kedua undang-undang itu, terutama dari Partai Nahdlatul Ulama. Meskipun beberapa orang dari Partai NU terlibat di dalam pembuatan undang-undang itu, lucunya itu tahun 1961, NU itu justru membuat muktamar yang menyatakan bahwa reforma agraria itu haram. Dan reforma agraria itu hanya boleh diperbolehkan di situasi yang darurat. Karena menurut muktamar NU tahun 61 itu, negara seharusnya tidak meniadakan hak-hak individu untuk memiliki tanah dan lain-lain. Jadi bagi mereka, masalah ketimpangan struktur distribusi, produksi, penguasaan tanah itu tidak ada bagi mereka. Selama ini kan orang melihat seolah-olah reforma agraria itu lekat dengan PKI. Oke, memang ada cerita, memang realitas di beberapa tempat menunjukkan itu, terutama di Jawa Tengah ya. Tapi bukan berarti dari kelompok Islam juga tidak memiliki konsen terhadap reforma agraria. Karena Pertanu misalnya, Serikat Petaninya NU, itu dia juga membuat putusan yang mengatakan bahwa siapa yang menghambat penyelesaian masalah penguasaan tanah, masalah ketidakadilan di distribusi dan produksi pangan, itu bakal dipecat dari keanggotaan Pertanu. Dan sebenarnya elit dari NU sendiri di tingkat lokal, itu juga banyak yang mendukung adanya reforma agraria. Dan menariknya, kalangan NU juga mengakui bahwa ada berbagai praktik manipulasi yang dilakukan oleh tuan tanah yang kebetulan juga elit agamawan, itu melakukan manipulasi berupa bentuknya dua biasanya. Manipulasi wakaf pribadi maupun manipulasi hibah. Dan Pertanu di Jawa Timur itu juga berhadapan dengan aktor-aktor lain yang ikut menghambat reforma agraria. Dan kita jangan lupa juga bahwa adanya konflik-konflik antara Barisan Tani Indonesia dengan Serikat Tani Indonesia yang terjadi di Jawa Tengah, itu kan juga kemudian memunculkan desakan dari kelompok Islam terutama NU untuk mengadakan apa yang disebut sebagai Deklarasi Bogor tahun 1964. Nanti di situ juga memprakarsai pembentukan undang-undang pengadilan, membentuk pengadilan agraria, di mana banyak sebenarnya ulama-ulama yang masuk ke dalam struktur pengadilan agraria itu. Cuma kemudian keteledoran PKI di tahun 65 justru membuat reforma agraria itu seolah-olah menjadi wajahnya PKI, dan itu menjadi sesuatu yang haram untuk dibicarakan ketika kemudian ada transisi kekuasaan ke Orde Baru. Dan Orde Baru juga kemudian menghilangkan
narasi mengenai ketidakadilan dalam produksi dan distribusi maupun ketimpangan konsentrasi penguasaan lahan. Makanya kemudian Orde Baru juga menghapus adanya pengadilan agraria, dan mereka kemudian lebih memilih cara pandang Bank Dunia untuk menggunakan sudut pandang revolusi hijau. Jadi tadi pendekatan konsumsi dengan pembiayaan dari Bank Dunia dan berbagai lembaga donor lain itu ingin menyediakan akses pangan bagi orang-orang perkotaan. Akses pangan yang murah melalui intensifikasi sampai dengan ekstensifikasi pertanian. Meskipun tahun 85 dia bisa mencapai swasembada pangan, tapi karena strukturnya itu kapitalistik dan sekaligus represif, banyak kemudian justru tanah-tanah pertanian itu rusak karena mengalami penggunaan pupuk kimia yang terlalu banyak, kemudian ada masalah resistensi akibat penggunaan pestisida, itu membuat resiko gagal panen semakin tinggi. Itu nanti yang menjelaskan kenapa kemudian Orde Baru mendorong fasilitasi pembukaan lahan pertanian skala besar 1 juta hektar di Kalimantan itu di lahan gambut yang kemudian juga gagal. Jadi karena semenjak Orde Baru hanya fokus pada persoalan stok pangan, kita menjadi meniadakan masalah ketidakadilan distribusi, ketidakadilan produksi yang tidak dilihat. Apalagi diperparah dengan adanya setelah oil boom, jadi waktu revolusi hijau itu duit dari penjualan migas itu digunakan untuk subsidi pertanian besar-besaran. Tapi setelah harga minyak anjlok tahun 80-an itu, Orde Baru mulai tidak ingin terlalu konsen di sektor pertanian. Dia ingin mengkonversi ke sektor yang lain, terutama liberalisasi perdagangan, maupun liberalisasi perbankan, maupun liberalisasi BUMN. Nah, situasi itu nanti akan membentuk jeratan utang yang luar biasa di tahun 98. Nah, situasi jeratan utang yang membentuk penandatanganan letter of intent itu juga nanti akan memengaruhi perubahan rezim ketahanan pangan di Indonesia, di mana Bank Dunia tidak mau lagi menyediakan dana-dana untuk pembiayaan produksi pangan dalam negeri di Indonesia. Bank Dunia ingin supaya sektor pangan di Indonesia itu diliberalisasi dengan alasan membangun kompetisi pasar yang sehat. Katanya seperti itu. Tapi situasi liberalisasi itulah kemudian yang semakin memperparah kondisi distribusi, produksi yang dilakukan di sektor pangan dan pertanian. Jadi pertama, dia sudah melupakan masalah konsentrasi penguasaan, masalah ketidakpastian hubungan produksi, konsumsi di sektor pangan. Dia dengan adanya liberalisasi itu semakin memudahkan konversi lahan pertanian karena tanah juga dilihat sebagai komoditas. Termasuk kemudian petani itu sebagai tenaga kerja juga dilihat sebagai bagian dari komoditas dari pasar tenaga kerja. Makanya kemudian sektor pertanian yang dianggap penyumbang produk domestik bruto untuk melihat pola pikir penambahan nilai tambah di pertumbuhan ekonomi itu sangat kecil katanya. Itu kemudian mendorong konversi sektor ekonomi dari sektor pertanian ke sektor yang lainnya yang lebih
yang lebih dianggap akan menyumbangkan PDB yang lebih besar, dan kemudian makanya pemerintah lebih memilih untuk membeli pangan dari korporasi asing yang harganya dianggap lebih murah. Nah, situasi itulah yang kemudian memperparah pada kondisi COVID. Hal struktur kekuasaan Orde Baru yang dipenuhi oleh rente itu juga semakin menyebabkan terpinggirkannya sektor tanaman pangan untuk diganti menjadi pertambangan, untuk diganti menjadi pertanian monokultur seperti sawit, itu semakin besar. Apalagi dengan adanya otonomi daerah, keluarnya izin-izin lokasi perkebunan besar itu semakin mudah. Jadi kalau kita melihat konversi lahan pertanian di Jawa dengan di luar Jawa, itu konteksnya berbeda. Konteks di Jawa, konversi itu banyak terjadi untuk pengembangan sektor-sektor jasa, baik itu sektor jasa yang seperti pariwisata maupun penyediaan perumahan. Sedangkan kalau di luar Jawa, konversi sawah itu didominasi oleh sektor perkebunan sawit dan pertambangan. Dan hal yang agak miris itu adalah ketua MUI yang kebetulan sekarang jadi wapres itu, dia ngasih sertifikasi halal ke perusahaan-perusahaan batu bara yang membuat lubang tambang dan terbukti mengkonversi lahan pertanian di Kalimantan. Belum ditambah dengan beberapa elit agamawan lain yang terlibat di sektor perkebunan sawit maupun sektor pertambangan yang kemudian menyebabkan adanya masalah pangan itu menjadi krisis pangan itu semakin parah. Ketahanan pangan semakin parah, apalagi kedaulatan pangan. Itu menjadi paradoks ketika kemudian di level akar rumput, kiai-kiai kampung itu berdarah-darah untuk memperjuangkan kedaulatan petani. Misalnya di Urut Sewu itu, masa kiai kampung dituduh melakukan pemerkosaan oleh aparat keamanan dalam kasus sengketa agraria di sana. Di Sukabumi itu kiai kampung diseret pengusaha tambang galian C. Di pembangunan YIA itu peran kiai kampung dalam mempertahankan pertanian lahan pasir yang produktif itu juga berhadapan dengan institusi korporasi yang besar, dalam hal ini korporasi pariwisata dan BUMN. Dan situasi yang menarik, kita bisa lihat konteks di Kulon Progo misalnya, yang berhadapan dengan situasi yang seperti itu. Petani-petani yang mereka dipinggirkan secara ekonomi politik justru bisa memberikan donasi pangan kepada relawan di perkotaan yang membutuhkan donasi pangan yang akan diberikan kepada para pekerja informal. Itu juga solusi yang dilakukan oleh yang aku tulis di jurnal itu, solusi untuk membangun jejaring gerakan dari gerakan pedesaan yang selama ini juga melakukan aksi pendudukan tanah seperti yang dilakukan oleh Serikat Petani Pasundan yang bergabung di dalam koalisinya KNPA. Itu dia memiliki sejarah panjang dengan aksi pendudukan tanah di Jawa Barat, terutama di Ciamis, Tasikmalaya. Dia berhasil melakukan okupasi atas lahan. Jadi aksi-aksi sepihak itu pasca 65 tidak selalu identik dengan komunis. Karena Serikat Petani Pasundan itu sendiri untuk melegitimasi aksi-aksi pendudukan tanah mereka
mereka membentuk korps ulama dan dakwah. Bahkan mereka membentuk pesantren pertanian alami untuk memfasilitasi usaha reforma agraria dari bawah. Cuma tetap ada kritiknya apa yang dilakukan oleh Serikat Petani Pasundan, karena dalam proses transfer tanah di internal mereka, elit-elit gerakan itu tetap mendapat porsi tanah yang paling banyak. Dan juga, tapi tetap perlu diapresiasi juga, gerakan yang dibangun oleh SPP bersama dengan gerakan lumbung agraria itu juga menjadi jawaban untuk membentuk rantai pasokan tandingan dengan membangun rantai pasokan dari tingkat petani untuk diberikan kepada tetangganya dan memberikan akses pangan murah kepada buruh maupun pekerja informal yang ada di perkotaan. Jadi solusi membentuk rantai pasokan tandingan itu menjadi pilihan-pilihan yang sudah dikerjakan oleh orang-orang di perdesaan. Jadi desa sudah tidak lagi dipandang sebagai daerah penyangga perkotaan, tapi justru kenyataannya orang kota itu selama ini hidup dari proses ibarat menyedot sumber daya yang ada di desa, jadi memiskinkan desa. Tapi dengan adanya gerakan-gerakan yang tumbuh dari perdesaan, justru menjadi counter narasi di mana kemudian kenyataannya bukan desa yang membutuhkan kota, tapi kota yang membutuhkan desa. Apalagi dengan adanya situasi COVID ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita nanti bisa lanjutkan ke diskusi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan sebelumnya pada Mas Gali atas lantikannya. Kemudian selanjutnya kami langsung persilahkan saja bagi para peserta. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan, silakan bisa langsung menggunakan fitur raise hand atau menyampaikan pesan yang ingin disampaikan melalui kolom chat. Monggo kami persilakan. Kalau belum ada yang hendak bertanya, mungkin saya bisa memulai dulu ini. Mas Gali. Ya. Begini Mas, mau tanya ini Mas tentang, kan gini Mas, saya itu beberapa hari yang lalu itu membaca headline berita gitu Mas tentang pendapat ataupun pernyataan presiden itu yang ingin generasi muda itu kembali bertani gitu Mas. Nah, kalau memang keinginan untuk bertani itu kan berarti untuk memproduksi ya Mas, dan untuk membuat katakanlah bisa jadi bentuk penyediaan lahan pertanian yang baru ataupun bentuk penguatan di sektor komoditas pangan. Nah, terus tadi juga dijelaskan dari Mas Gali bahwa kemarin petani itu pernah melakukan panen raya, namun
di sisi lain masih terbebani oleh ekspor gitu. Nah, itu seperti apa, Mas? Pendapatnya, Mas? Oke, aku sekalian jawab pertanyaannya dari Nurudin ya, yang bilang menempatkan seolah petani itu agen revolusioner dibandingkan buruh, terus menganggap bahwa ada binarietis antara desa dan kota. Jadi begini, aku coba rangkai jawaban itu jadi satu ya. Aku tidak bermaksud menjadikan petani itu sebagai agen revolusioner ataupun menempatkan oposisi biner antara desa dan kota. Tapi karena kita bicara tentang persoalan pangan, maka otomatis kita bicara tentang petani, nggak bisa dilepaskan dengan itu. Bicaranya tentang petani dan korporasi pangan. Karena kalau buruh itu kan dia tidak memiliki hubungan secara langsung dengan rantai pasokan tadi. Karena gangguan rantai pasokan tadi, kalau di perkotaan itu lebih banyak dinikmati oleh kelas sosial yang atas. Jadi kemudian apa ya? Kenapa seolah-olah kemudian ada binaritas? Karena di situ ada problem kelas, ada diskriminasi kelas yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kecenderungan yang terjadi itu adalah karena ekonomi Indonesia itu berbasiskan pada daya beli, maka kemudian setiap interaksi perubahan daya beli itu seolah-olah dibandingkan, dilihat sebagai seolah-olah kinerja dari mekanisme pasar. Jadi kenapa kemudian ketika kita melihat desa dan kota dengan pola pikir daya beli itu, kota itu ditempatkan sebagai lokasi yang memiliki daya beli tinggi, sedangkan desa itu memiliki daya beli yang rendah. Jadi imajinasinya sederhananya seperti itu. Maka kemudian kebijakan pemerintah ketika menghadapi respon pasar, maka dia akan lebih cenderung untuk melihat respon pasar berdasarkan pada daya belinya yang tinggi tadi. Orang kelompok kelas sosial yang memiliki daya beli tinggi, seolah-olah dia memiliki ketakutan berlebih terhadap kondisi stok pangan, maka dia memiliki kepanikan tersendiri dengan adanya gangguan rantai pasokan tadi. Tapi sebenarnya sudut pandang itu juga menyesatkan karena menggunakan perspektif daya beli sebagai sudut pandang ekonomi untuk melakukan pembangunan ekonomi, itu justru mengkerdilkan para produsen, baik peternak maupun petani itu sendiri. Bagaimana bisa kita katakan petani itu memiliki daya beli rendah? Ya tentu saja dia memiliki daya beli rendah ya dalam tanda kutip. Karena dia untuk sektor pangan, dia kan sudah bisa cukupin dari kebunnya sendiri, dari ladangnya sendiri. Tentu saja dalam konteks secara moneter maupun kemiskinan moneter, petani itu akan cenderung miskin daripada yang di perkotaan. Tapi kemudian juga sudut pandang pasar yang digunakan oleh pemerintah berbasiskan daya beli di perkotaan itu juga meniadakan adanya inisiatif dari masyarakat perkotaan untuk melakukan pertanian alami skala kecil. Jadi aku sering bilang, kalau pertanian skala kecil itu dilakukan oleh inisiatif gerakan atau disuarakan oleh masyarakat, itu bagus. Cuma ketika kemudian pemerintah
ikut menyuarakan urban farming, ikut menyuarakan pertanian skala kecil, itu aneh. Karena kan seharusnya negara itu bisa menyelesaikan masalah konsentrasi penguasaan tanah yang luar biasa. Kemudian menyambung pertanyaannya pertanyaan tadi mengenai regenerasi petani ya. Kenapa orang tidak mau melanjutkan profesi pertanian? Ya itu karena tadi negara semenjak adanya liberalisasi sektor agraria itu meminggirkan profesi petani. Padahal kalau kita lihat data dari Kementerian Pertanian sendiri, sektor pertanian itu justru membuka lapangan pekerja, punya peluang untuk membuka lapangan pekerjaan yang lebih besar. Cuma kemudian karena pertanian khususnya tanaman pangan itu secara ekonomi politik terpinggirkan, ditambah dengan konversi lahan yang semakin gila dengan adanya liberalisasi pertanahan, ada transisi yang luar biasa dari di mana ada peningkatan buruh-buruh tani maupun petani gurem di Indonesia yang kemudian dengan adanya konversi lahan yang sangat luar biasa itu, buruh-buruh tani tadi menjadi apa yang disebut sebagai surplus populasi. Mereka menjadi rentan di pasar tenaga kerja, yang pertama. Yang kedua, sekaligus menyebabkan sektor pertanian itu semakin tidak dilihat secara sumbangsinya secara ekonomi. Padahal kalau kita berkaca dari pemikirannya Van der Ploeg nih kan, dari konteks Cayanovian misalnya, petani-petani kecil itu lebih relatif efisien dan efektif daripada pertanian skala besar. Itu terbukti kok dengan pembangunan food estate di Indonesia yang ada di Bulungan, yang ada di Ketapang, maupun yang ada di Merauke, yang dilakukan oleh korporasi-korporasi pangan itu, kenyataannya tidak berhasil membangun kedaulatan pangan dan justru semakin memperparah persoalan krisis pangan yang ada di daerah luar Jawa. Karena apa? Yang pertama, mereka terjebak dalam pola pikir berasisasi. Jadi seolah-olah kalau nggak makan beras, itu kekurangan nutrisi, kekurangan pangan. Yang kedua, pembukaan lahan skala besar melalui deforestasi maupun pembukaan lahan besar-besaran di lahan gambut itu telah menyebabkan ada masalah serangan hama, dan itu belum ditambah dengan ini ya, food estate yang sudah ada itu menggunakan tenaga kerja murah dari transmigrasi dari Jawa untuk dijadikan tenaga kerja murah di proyek-proyek food estate itu. Kalau menanggapi situasi COVID, negara mau bikin food estate, itu justru akan membuat semakin runyam relasi sosial agraria di Indonesia. Apalagi beberapa ahli sudah melihat bagaimana tadi itu masalah konversi lahan yang ada di luar Jawa maupun di konteks proyek food estate itu telah memunculkan kemiskinan intergenerasi di kalangan petani-petani yang ditransmigrasikan itu tadi. Jadi pola pikir rezim ketahanan pangan negara itu sudah sesat pikir sejak awal. Apalagi dengan adanya jebakan pola pikir liberalisasi dan berasisasi. Jadi bukan bermaksud menempatkan petani sebagai agen revolusioner dibandingkan dengan buruh. Cuma ketika kita melihat sebenarnya petani, bahasa petani itu kan tidak hanya mengacu pada farmer, tapi sebenarnya kan peasant. Dia petani gurem, termasuk di dalamnya buruh-buruh tani. Baik buruh tani penggarap yang punya tanah maupun buruh-buruh tani yang tidak punya tanah atau buruh tunakisma. Jadi bahasa petani itu
sangat luas. Di dalamnya ada konteks buruh tani dan ada petani gurem maupun petani yang punya lahan itu sendiri. Jadi karena kita bicara tentang pangan, tentu saja kita bicara tentang petani, bukan buruh-buruh perkotaan. Terima kasih. Baik, mungkin dari para peserta yang lain ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, bisa menggunakan raise hand atau langsung ditulis di kolom chat. Dipersilakan. Atau mungkin dari Mas Nuruddin ingin memberikan respon, tanggapan. Oh ini sudah ditulis, mungkin saya bacakan Mas. Terima kasih atas tanggapannya Mas, saya sepakat. Bahkan saat ini muncul kritik terhadap ketahanan pangan karena berorientasi negaranisasi, sementara muncul istilah alternatif, yakni kedaulatan pangan, yang memberi ruang lebih pada kedaulatan petani kecil tadi, termasuk juga dalam hal ini memberi ruang bagi urban farming. Mungkin dari Mas Anggali ingin meresponnya lagi Mas, monggo. Iya, jadi sebenarnya aku sendiri tipikal orang yang lebih percaya dengan kedaulatan pangan ya dibandingkan dengan pola pikir ketahanan pangan ya. Karena kedaulatan pangan itu tidak hanya bicara tentang stok pangan ya, tapi juga bicara tentang kedaulatan kita atas ketersediaan bibit, atas pupuk, termasuk nutrisi-nutrisi yang sebenarnya bisa dipenuhi dari sumber daya pangan lokal. Tidak harus beras. Kan lucu ya. Orang-orang pegunungan Papua itu disuruh antri beras miskin kan lucu gitu. Padahal makanan mereka di pegunungan Papua itu kan umbi-umbian. Dan justru sebenarnya sesat pikir ketahanan pangan itu sudah menciptakan ketergantungan kita yang sangat luar biasa kepada korporasi pangan, baik itu di dalamnya dalam hal penyediaan bibit, penyediaan pupuk, penyediaan pestisida, yang sebenarnya sudah menunjukkan bahwa kita itu termarginalkan baik sebagai orang Indonesia maupun sebagai umat Islam. Karena rejim pangan yang ditopang oleh korporasi pangan itu kan juga menciptakan kerusakan lingkungan yang luar biasa. Dan yang menarik itu kita lihat sekarang mulai tumbuh pesantren-pesantren pertanian alami yang berbasiskan pada gerakan-gerakan tadi, baik di perdesaan maupun perkotaan. Mereka ingin melakukan kemandirian dari segi bibit maupun dari kemandirian dari segi sumber daya pertanian itu sendiri. Dan sesat pikir lain yang tidak pernah dipikirkan oleh negara maupun orang-orang yang percaya dengan sudut pandang daya beli itu adalah berusaha menjadikan industrialisasi pangan. Jadi kan selama ini yang dijual oleh petani itu kan gabah kering maupun gabah basah, dijual kepada tengkulak maupun kepada bulog. Kenapa tidak terpikirkan oleh kita untuk mendorong industrialisasi pangan? Kenapa kita tidak memfasilitasi penggilingan padi kita sendiri? Gagasan menarik misalnya dari Mas Muhammad Sohibuddin, dia memberikan tawaran reforma agraria lain, yaitu berupa wakaf agraria. Wakaf agraria itu bisa dilakukan baik bentuknya melalui donasi maupun secara sukarela. Jadi
Dengan adanya wakaf agraria itu sendiri, dibayangkan petani itu secara kolektif bisa membangun usaha pertanian kolektif yang kemudian bisa kemudian mereka membangun usaha industrialisasi pertanian. Jadi mulai ada pikiran-pikiran alternatif seolah-olah sektor pertanian itu tidak bisa diindustrialisasi. Padahal kalau kita lihat misalnya di Jepang, di Korea, maupun di Amerika Serikat, kenapa mereka berhasil melakukan industrialisasi pangan? Jawabannya, pijakan awalnya adalah reforma agraria. Mereka perlu atur dulu, tata ulang dulu, masalah penguasaan lahan, masalah produksi, masalah ketimpangan produksi, masalah ketimpangan distribusi, itu diselesaikan dulu. Yang namanya reforma agraria di Jepang maupun di Korea Selatan, itu kan terjadi reforma agrarianya ada jangka waktunya. Tidak seperti Indonesia ini. Yang diklaim reforma agraria oleh pemerintah itu lewat pembagian sertifikasi, itu bukan reforma agraria. Karena sama sekali tidak menyelesaikan masalah ketimpangan konsentrasi penguasaan lahan, masalah produksi, dan lain-lain. Dia kan cuma mensertifikasi atau melegalisasi tanah-tanah yang sudah dimiliki oleh penduduk. Hal lain yang diklaim oleh negara sebagai reforma agraria itu adalah membagikan tanah-tanah kawasan hutan negara. Loh, itu bukan reforma agraria karena tidak menyelesaikan masalah konsentrasi tadi. Itu namanya itu deforestasi. Itu namanya konversi lahan aja itu. Itu sama sekali tidak menyelesaikan masalah rekognisi maupun pemberian akses atas sumber daya agraria. Jadi tidak ada penyelesaian atas masalah ketimpangan dan ketimpangan baik dari ketimpangan distribusi, ketimpangan alokasi, apalagi ketimpangan hasil maupun ketimpangan kesempatan atas pelayanan dasar. Jadi pola pikir yang digunakan oleh negara bersama dengan konglomerasi nasional itu sangat menyesatkan. Terima kasih. Baik. Mungkin dari ada yang raise hand. Monggo langsung disampaikan. Mana mungkin? Ken. Yeah. Ya. Terima kasih atas waktunya Mas Ade. Sama-sama. Mau minta pendapat Mas Anggali untuk berita yang kemarin beredar pada kuartal 2 itu kan pemerintah begitu membanggakan bahwasanya sektor pertanian itu berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi sampai 15, sekian persen. Nah, tapi fakta yang di lapangan para petani khususnya sayur itu kebanyakan pada mengeluh karena harganya itu jatuh. Seperti sawi itu pada saat itu sampai 500 rupiah per ikat, padahal biasanya sampai 2.000, itu kan jatuhnya jauh banget. Nah, kadang kan hal seperti itu sering terjadi di lapangan. Jadi data secara makro itu bagus. Mungkin karena kemarin juga ngepasi panen raya sih. Tapi yang terjadi di lapangan itu malah petani itu menjerit karena itu harga jualnya itu jatuh sangat jatuh gitu loh. Nah, itu hal demikian kalau menurut Mas Anggal itu bagaimana bisa terjadi dan solusi idealnya bagaimana? Terima kasih. Minta pendapatnya aja. Jadi wajar sektor pertanian itu relatif bisa bertahan di masa pandemi ini dan ada ekspor yang meningkat, tapi kan bukan berarti kemudian
pola pikir stok pangan yang bertambah, outputnya oke bertambah, tapi kan apakah kemudian kesejahteraan petaninya juga bertambah? Kalau kita mau pakai pola pikir yang sama dengan pola pikir moneter tadi misalnya, kita coba lihat nilai tukar petani, nilai tukar artinya uang yang diterima maupun yang dikeluarkan oleh petani selama COVID ini kira-kira membaik atau berkurang. Jadi pemerintah itu suka apa ya? Kalau istilahnya Warburton, dia suka menyebut istilahnya nasionalisme sumber daya. Jadi dia seolah-olah dengan adanya produksi pangan, stok pangan aman, itu dianggap kita itu mandiri. Petaninya sudah sejahtera. Padahal itu kan tidak berkorelasi secara langsung. Ya itu tadi, pemerintah tidak pernah mau mengakui bahwa rantai pasokan yang tidak adil itu menyebabkan petani itu semakin terpinggirkan. Buat apa? Buat apa kalau ekspor pertaniannya bertambah selama COVID, tapi kalau yang dapat untung korporasi pangan maupun para tengkulak, terus buat apa? Makanya kemudian langkah bagus lain misalnya dilakukan oleh teman-teman di komunitas Sekti Muda itu, mereka berusaha membuat rantai pasokan tandingan yang berusaha menghubungkan secara langsung antara konsumen dengan petani. Supaya petaninya senang, konsumennya juga senang. Satu sisi harga pangannya terjangkau, tapi juga harga di tingkat petani itu nggak anjlok. Jadi pola pikir mengenai output ekspor seperti itu tidak bisa kita lepaskan dari pola pikir tadi. Seberapa besar sumbangsih sektor itu kepada produk domestik bruto? Sumbangsih kepada produk domestik bruto itu kan bukan berarti ada kesejahteraan di tingkat petani, tapi cuma terbatas ini loh, ada output sebanyak itu, tapi tidak jelas itu output produksi pangan sebanyak itu sumbernya dari mana. Lah orang untuk lihat data produksi pangan aja per komoditas Indonesia itu tidak punya datanya yang memadai. Antara kementerian itu saling tumpang tindih. Orang-orang untuk lihat data produksi komoditas di Indonesia itu lebih meyakinkan untuk melihat datanya Kementerian Pertanian Amerika Serikat coba. Artinya kan dari segi data kita sudah tidak berdaulat. Ya, yang klaim-klaim yang digunakan oleh negara itu adalah klaim-klaim untuk melegitimasi dirinya. Makasih. Ada lagi nggak ya? Ini Mas, ada tanggapan lagi dari Mas Nuruddin di kolom komentar. Saya bacakan ya Mas. Jadi ingat Mas, masker saja malah diekspor di saat terjadi kelangkaan di dalam negeri saat awal-awal pandemi. Soal sertifikasi tanah, apakah justru mempercepat alih fungsi lahan itu?
di mana karena telah disertifikasi maka lebih mudah untuk dijual. Monggo, Mas. Kali. Ya itu jelas itu. Apalagi Pak Jokowi bilang ketika bagi-bagi sertifikat itu bilang pasti Bapak Ibu nanti bisa jadikan sertifikat tanah ini sebagai agunan di bank buat dapat kredit perbankan. Itu kan menyesatkan. Jadi logika berpikir pemerintah itu sangat condong pada liberalisasi pertanahan. Jadi dengan adanya sertifikasi tanah, kenapa kemudian aku tidak bilang itu sebagai bagian reforma agraria? Karena dia justru semakin mempermudah adanya pelepasan hak atas tanah. Jadi subjek pemilik tanah itu semakin mudah untuk dinegosiasi oleh pasar. Di satu sisi, dengan adanya liberalisasi tanah itu tadi mempercepat konversi tanah petani, yang artinya kan ketika nilai jual objek pajaknya meningkat, otomatis pajak bumi bangunan yang harus dibayarkannya juga meningkat. Itu juga yang menyebabkan kenapa kemudian petani-petani di wilayah pinggiran perkotaan lebih memilih untuk mengkonversi lahannya. Karena secara ekonomi bagi kesejahteraan mereka sudah tidak masuk akal lagi untuk mempertahankan tanah itu karena digencet oleh pasar tanah yang sangat predatoris. Jadi kalau orang ekonomi neoklasik percaya bahwa sifat pasar tanah itu konstan, itu tidak terbukti. Karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi dinamika pasar tanah itu sendiri. Jadi jelas itu. Apalagi kalau di Indonesia ini kan sangat aneh ya. Untuk petani untuk dapat kredit harus punya agunan di bank. Itu kan semenjak awal bagian dari liberalisasi perbankan itu sendiri di tahun 80-an. Jadi semakin mempermudah pemilik tanah itu untuk melepaskan hak-hak atas tanahnya. Jadi sama sekali tidak menyelesaikan masalah ketidakadilan struktural, tapi justru semakin memperparah masalah itu. Terima kasih. Baik, mungkin dari peserta lain ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Dari Mas Kintara lagi. Oh, Raisen tadi. Monggo, Mas, disampaikan. Izin bertanya lagi, Mas. Oh ya, Mas, terkait dengan pertanian beras yang ada di Indonesia, kan seringkali ada juga berita-berita tentang perbandingan antara HPP beras di Indonesia dengan yang di luar, seperti di Vietnam, Australia. Itu kan kalau lihat sekilas data di media itu kan selisihnya itu jauh banget, dan kalau di Indonesia kan juga cukup tinggi sampai kurang lebih 4 ribuan untuk gabah per kilo itu. Nah, itu jauhnya selisih yang jika dibanding dengan beberapa negara sampai 2 kalinya itu, kira-kira karena faktor apa ya, Mas? Dan itu idealnya itu kedepannya bagaimana? Soalnya kondisi HPP yang sekian itu pun kalau melihat praktek pertanian sekarang itu masih ada support pupuk dari pemerintah. Kalau nggak ada support pupuk itu kan selisihnya jauh banget, dan itu nggak mungkin ketemu HPP segitu. Nah, itu mohon pandangannya, Mas. Terima kasih.
Oke. Kebetulan tugas akhirku nyambung ke situ ya. Jadi aku sendiri ada tanda tanya besar terhadap data HPP komparatif yang digunakan oleh pemerintah itu ya. Karena data acuan HPP serapan gabah yang digunakan oleh pemerintah itu untuk beras kelas medium. Padahal kalau konteks misalnya Kabupaten Sleman di daerah istimewa Yogyakarta, itu petaninya nanam gabahnya itu gabah kelas premium. Jadi mereka tidak diserap oleh badan urusan logistik, tapi justru dijual langsung ke tengkulak maupun beberapa pemerintah daerah itu untuk mensiasati kelas dari berasnya itu. Mereka minta supaya PNS di daerah itu juga ikut menserap beras dari petani. Jadi ketika kita mau lihat HPP dari yang digunakan oleh pemerintah maupun Bulog itu harus dikritisi dulu itu. Itu kan serapan gabah yang dia pakai itu kan kelasnya medium. Sedangkan yang ditanam oleh petani kelas-kelas gabahnya beda-beda. Sekalian jawab ya pertanyaan dari Mas Nurudin lagi mengenai perjuangan Kiai Kampung, mengenai bagaimana peran NU secara institusional yang memiliki basis massa di kalangan pedesaan dan petani dalam menyikapi masalah kedaulatan pangan ini ya. Dan bagaimana pula dengan ormas seperti Muhammadiyah. Jadi kalau nanti bisa Mas Nurudin bisa baca di buku Perspektif Agraria Kritis. Di situ dia sudah dilacak mengenai bagaimana kemudian putusan-putusan dari internal NU semenjak tahun 1926 bahkan sampai yang terbaru di tahun Muktamar 2017, dia sudah mengeluarkan banyak putusan-putusan mengenai persoalan agraria, baik dari segi zakat penghasilan atas tanah, masalah gadai tanah, bahkan masalah perjanjian bagi hasil komoditas pertanian. Nanti bisa dibaca lebih lanjut kalau peran NU di masalah advokasi agraria bisa dibaca di buku Perspektif Agraria Kritis. Kalau Muhammadiyah jujur konsen di masalah ini semenjak terbentuknya ini ya, kader hijau Muhammadiyah ya, dia mulai konsentrasi untuk mengadvokasi isu terkait dengan masalah seperti lubang tambang yang berpengaruh terhadap ketahanan pangan di sekitar lubang tambang, maupun berbagai masalah lingkungan yang ditimbulkan oleh industri, bukan industri sebenarnya, sektor ekonomi ekstraktif yang kotor. Yang menarik, tulisan dari ISEAS Perspektif itu ada tulisan melacak mengenai bagaimana Islam di Indonesia itu berinteraksi dengan gagasan-gagasan mengenai masalah agraria dan lingkungan. Di situ dilacak bahwa sebenarnya MUI bersama dengan ormas-ormas yang lainnya itu sebenarnya juga sudah punya organ-organ yang fokus untuk menangani masalah ini. Cuma kalau kita berkaca pada tulisan ISEAS Perspektif itu, masalahnya adalah berbagai inisiatif di internal kelompok Islam itu terjadi secara kultural. Dan
inisiatif itu tidak terlalu diakui oleh para elit-elit yang ada di struktural struktural lembagaannya. Dan yang seperti yang aku tadi bilang, yang sangat miris itu sendiri, beberapa elit agamawan itu juga terlibat kepada sektor-sektor ekonomi yang turut meminggirkan sektor tanaman pangan. Bahkan mohon maaf, Forum Ekonomi Syariah Internasional itu juga terlibat dalam proyek perkebunan sawit di Papua. Meminggirkan masyarakat adat juga kan artinya. Jadi memang kelompok Islam punya inisiatif, tapi di internal lembaga mereka sendiri, mereka masih menghadapi rintangan yang sangat luar biasa. Terima kasih. Baik, mungkin dari peserta yang lain ada yang ingin ditanyakan atau ada yang didiskusikan, dipersilakan. Aku tambahin dikit ya. Monggo, Jadi Mas, monggo. kalau kita melihat kegagalan sejarah reforma agraria di Indonesia, itu juga tidak bisa dilepaskan dari gesekan yang luar biasa antara underbow PKI yang seolah-olah cuma dia doang, seolah-olah loh ya, seolah-olah dia doang yang punya keberpihakan di reforma agraria berhadapan dengan para militer Islam, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang kemudian sampai hari ini ada trauma sosial yang sangat luar biasa dari kegagalan reforma agraria itu, menimbulkan trauma sosial yang sangat luar biasa. Seolah-olah kemudian ada konflik antara orang Islam dengan orang yang tidak beragama, dalam tanda kutip, dalam hal ini PKI. Padahal konteks yang terjadi sebenarnya adalah gesekan luar biasa dalam masalah ranah reforma agraria itu sendiri. Jadi perlu sejarah itu juga perlu dijelaskan juga. Kenapa ada trauma sosial yang luar biasa. Barisan Tani Indonesia dia gegabah sebenarnya. Gegabah karena dia nggak punya kesabaran untuk melakukan reforma agraria itu. Jadi kenapa gegabah? Karena dia BTI itu semua orang diajak berantem, baik dari PNI maupun dari Partai NU. Agak sulit kita melacak Partai Masyumi karena Partai Masyumi sudah dibubarkan pada tahun 60. Tapi jejaknya, underbow-nya masih bisa kita lihat, misalnya gesekan di Klaten, itu ada gesekan antara BTI dengan Serikat Tani Islam Indonesia. Itu kan underbow-nya Masyumi pada tadinya. Yang memang karena gesekan akibat gegabah itu ada insiden tragedi berdarah yang luar biasa.
Karena yang satu ingin melakukan apa ini? Istilahnya aku kira lebih dekat ke trauma sosial ya. Karena kemudian sampai hari ini cerita tentang kegagalan reforma agraria itu jarang-jarang didengungkan. Kemudian menjadi disimplifikasi seolah-olah itu debat bentrokan antara kelompok Islam dengan kelompok di luar Islam. Padahal seperti Pertano tadi itu yang sebenarnya bagian dari kelompok Islam, dia juga berhadapan dengan elit-elit angkatan darat misalnya di tingkat daerah. Bisa dibaca artikelnya Mas Ahmad Nasih Lutfi yang melihat konteks Pertano di Banyuwangi, bagaimana kemudian Pertano itu berhadapan dengan elit-elit lokal, baik kepala desa sampai dengan angkatan darat. Jadi sebenarnya konteks gesekan-gesekan sosial itu harus dilihat ya, bahwa kemudian kita harus bisa move on dari trauma sosial yang sangat luar biasa itu. Kita menyadari bahwa memang PKI gegabah dan dia arogan karena dia merasa yang paling benar. Tapi kita harus menyadari juga sampai dengan hari ini masih banyak kalangan elit agamawan yang berada dalam pusaran ekonomi politik persoalan ketidakadilan agraria itu sendiri. Terima kasih. Ini ada di kolom chat tambahan dari Mas Nurudin, Mas. Saya bacakan ya, Mas. Kalau istilahnya lekat dengan trauma, tidak bisakah menggunakan istilah lain tapi dengan isi yang sama? Tadi udah dijawab belum ya, Mas? Udah aku jawab tadi. Oh iya, udah. Baik, dipersilakan bagi peserta yang lain apabila ingin bertanya atau berdiskusi, dipersilakan. Ini ada pertanyaan masuk dari chat, Mas. Saya bacakan ya, Mas. Ya, silakan. Dari Farhan. Saya tertarik dengan jejaring petani dengan buruh kota. Kira-kira kalau katakan sukses dilaksanakan saat pandemi ini, kelanjutan pasca pandeminya seperti apa? Terutama bentuk kerjasama timbal balik dari warga kota. Oke. Kalau yang aku tahu aja ya, di konteks Jogja ya. Di Jogja itu kemarin ada inisiasi untuk menghubungkan antara donasi-donasi pangan dengan petani, dengan masyarakat miskin di perkotaan ya. Mereka kemudian selain berbasiskan filantropi itu, mereka itu tadi mulai untuk memikirkan pertanian alami skala kecil di perkotaan. Mereka ingin berusaha mencukupi kebutuhan pangan ibaratnya dari pekarangannya sendiri maupun melakukan hidroponik urban farming di rumahnya sendiri. Itu coba yang oleh teman-teman Jogja dipikirkan ya. Tapi kita juga menarik melihat misalnya orang seperti Dandi Laksono, Farid Gaban, dan lain-lain, terutama di jaringan advokasi tambang, itu mulai memikirkan yang mereka sebut sebagai ekonomi tanding. Jadi sederhananya ekonomi tanding itu
selain kita melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan, kita juga membentuk pemulihan-pemulihan ekonomi yang berbasiskan komunitas dari bawah. Keinginannya adalah sekarang ini kan ada ini ya, PHK karena situasi pandemi dan kelesuan ekonomi. Kemudian kalau kita lihat video-video di Watchdog misalnya, ataupun postingan-postingan dari Farid Gaban, meskipun itu perlu dikritisi lebih lanjut ya, mereka berusaha melihat bagaimana kemudian sosok-sosok orang yang berusaha merintis ekonomi dari bawah, baik itu dengan pertanian skala kecil, pelihara ikan, dan lain-lain, nanam jamur, itu sebenarnya sudah bisa menguntungkan secara ekonomi. Tapi pola pikir yang digunakan oleh teman-teman Watchdog, pola pikir yang digunakan oleh orang seperti Farid Gaban yang selalu memandang seolah-olah industrialisasi itu buruk, sedangkan ekonomi skala kecil itu baik, itu juga terlalu simplistik itu. Itu terlalu oposisi biner. Dia meromantisir ekonomi berbasis komunitas di masa lalu. Seolah-olah kemudian ekonomi yang berbasiskan komunitas itu tidak bisa tumbuh menjadi industri. Buktinya bisa kok yang tumbuh dari komunitas itu jadi industri. Misalnya menarik, misalnya kita lihat inisiatif masyarakat adat di Kabupaten Sintang. Jadi mereka berhasil melakukan reclaim atas hutan adatnya, dan di hutan adat itu ada tanaman namanya, aku lupa nama tanamannya. Intinya tanaman itu bisa menghasilkan minyak nabati di luar sawit tanpa harus melakukan konversi hutannya, hutan mereka. Nama komoditasnya tengkawang. Jadi melalui produksi tengkawang di hutan adat itu, kemudian di Kabupaten Sintang sudah ada itu pabrik pengolah tengkawang untuk dijadikan berbagai olahan, mulai dari pangan sampai dengan kosmetik. Cuma inisiatif dari bawah itu, komunitas yang berhasil melakukan industrialisasi itu harus berhadapan dengan kebijakan negara yang tidak pernah memberi ruang pada ekonomi itu muncul dari bawah. Buktinya apa? Buktinya di tahun 2012 ada peraturan Menteri Perdagangan yang melarang ekspor tengkawang beserta olahannya dengan alasan tengkawang itu tanaman yang dilindungi karena di hutan sudah sedikit. Tapi kita tidak bisa melihat kebijakan itu secara normatif. Karena tengkawang itu jumlahnya semakin sedikit. Karena apa? Karena deforestasi yang didorong oleh sawit. Jadi kita bisa melihat kepentingan yang muncul dari munculnya Permendak itu adalah kenapa tengkawang tidak bisa diberi ruang? Karena pemerintah semenjak Orde Baru memang punya kepentingan yang sangat luar biasa dengan minyak nabati dari sawit. Dan itu dibuktikan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan konsumsi sawit melalui biodiesel, di mana di tahun 2030 targetnya konsumsi sawit untuk penggunaan biodiesel itu bisa mencapai 30%. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat tren pertumbuhan konsumsi sawit dengan produksinya di Indonesia itu lebih banyak produksinya dibandingkan dengan konsumsinya. Maka kemudian pemerintah mencoba mereka-reka semenjak tahun 2005
itu untuk menciptakan pasar biodiesel dalam negeri. Jadi terpinggirkannya ekonomi dari bawah berupa Tengkawang itu harus kita lihat bagaimana kemudian soal ekonomi politik yang muncul. Jadi selalu ada inisiatif dari bawah dan bisa mencapai industrialisasi, tapi selalu juga kemudian dijegal oleh negara beserta konglomerasinya. Dan yang aku omongin ini bisa di cross check di berbagai banyak kajian. Makasih. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Mas Galih. Mungkin dipersilakan lagi bagi para peserta yang ingin menanyakan atau berdiskusi. Mas Galih ada yang tanya, Mas Nurudin lagi, tadi riset tentang Tengkawang bisa diakses di mana, Mas? Monggo dipersilakan dari Mas Farhan. Ya, terima kasih. Ini maaf ya, saya tadi typing soalnya di rumah udah pada tidur, agak takut kalau soalnya di sini kalau ngomong agak menggema kemana-mana gitu. Pertanyaan ini sih Mas, tadi kan ini sih saya itu terima kasih atas uraiannya tentang industrialisasi yang menarik. Tapi mungkin yang pertanyaan saya yang terakhir ini yang terakhir yang tentang bagaimana warga kota yang terutama yang kampung kota gitu misalnya ya, itu bisa memberikan timbal balik. Kan saya kepikiran kayak gini, si petani yang di desa itu mereka bisa memberikan barang gitu ya, katakan ya bisa memberikan solidaritas berupa pangan gitu, tapi warga kota ini kira-kira timbal baliknya untuk warga desa ini apa kira-kira bentuknya gitu. Karena kan kalau dipikir-pikir di kampung ya mereka di kota juga mereka bertahan susah, mereka nggak punya lahan terutama itu karena mereka nggak bisa dalam imajinasi saya nggak bisa produksi. Nah kira-kira itu tuh apa ya yang orang-orang kota ini yang terutama yang kelas bawah ini kira-kira apa ya bagaimana bisa memberikan timbal balik yang kayak serupa atau yang lebih ya yang itulah maksudnya yang mungkin lebih ini ya maksudnya yang bisa benar-benar membantu petani yang di desa seperti itu kira-kira boleh minta elaborasinya nggak Mas? Terima kasih. Ya, jadi yang dilakukan di dalam gerakan lumbung agraria itu kan sumbangsih dari orang-orang perkotaan itu adalah dalam konteks memang kemudian lebih banyak dalam konteks mengumpulkan ini ya. Kalau di masa pandemi ini donasi dalam bentuk uang dan barang, bisa bentuknya hand sanitizer dan lain-lain yang kemudian juga didistribusikan kepada para petani. Sumbangsi lain, mulai ada kesadaran dari warga perkotaan untuk merubah imajinasi mereka atas kampung kota. Jadi
Kampung kota yang selalu diibaratkan kumuh dan bergantung sama orang lain. Kini mereka mulai membangun kesadaran untuk membangun kemandiriannya sendiri. Cuma itu ya, kalau ditanya bagaimana sumbangsih kemudian orang-orang yang berada di kampung perkotaan terhadap pedesaan, mungkin kita bisa belajar dari bagaimana kemudian tradisi modal sosial yang dibangun oleh masyarakat Minangkabau. Jadi menarik itu kalau kita melihat masyarakat Minangkabau itu, para perantau itu memiliki sumbangsih melalui paguyubannya untuk menyumbangkan sebagian dari pendapatannya untuk menghidupi nagari-nagarinya. Jadi, dengan adanya aliran uang dari para perantau itu kepada tanah-tanah nagari, itu juga bisa mencegah adanya konversi tanah-tanah nagari itu sendiri. Nah, kalau kita melihat di tradisi Minang, para perantau itu kan terjadi dibentuk bukan karena dia termarginalkan secara ekonomi politik, bukan, tapi lebih karena ikatan budaya yang memang menggunakan basis matrilineal, garis ibu dalam konteks pewarisan hak atas tanah. Nah, karena ikatannya budaya antara orang perkotaan yang Minang dengan yang di nagarinya sana relatif lebih mudah ya dalam menunjukkan saling bantu membantunya. Nah, yang susah itu yang di luar masyarakat adat Minang, ya seperti orang-orang Jawa yang dari pedesaan merantau ke perkotaan. Itu kan sebenarnya orang-orang yang merantau itu kan adalah para petani gurem, para buruh-buruh tani, maupun orang-orang yang sudah tidak memiliki lahan di pedesaan, yang memang secara ekonomi politik sudah dipinggirkan. Desa itu sendiri sudah dimiskinkan, yang memaksa mereka kemudian pergi dari luar daerahnya, baik ke kota, atau yang dalam konteks yang lebih parah, para perempuan-perempuan di beberapa desa itu terpaksa menjadi TKW, maupun yang laki-laki menjadi TKI. Jadi, karena mereka itu berusaha mencari kesejahteraan yang lebih memadai di kota, karena dianggap kota itu adalah basis dari materi, basis dari sumber penghidupan, yang sebenarnya kota itu justru melakukan pemiskinan atas pedesaan, karena kota itu adalah bagian dari, kalau kita pakai gagasannya Harvey maupun level yang mereka banyak melacak terkait bagaimana kemudian kota itu menjadi representasi dari berkumpulnya akumulasi modal, di mana kemudian desa itu kan selama ini dipandang sebagai hinterland, daerah penyangga perkotaan yang bisa sewaktu-waktu digunakan oleh kota untuk menghidupi dirinya. Nah, sudut pandang itu sendiri sudah menunjukkan bahwa orang-orang miskin perkotaan itu mereka sudah termarginalkan secara ekonomi politik. Mereka sudah terpaksa meninggalkan daerahnya, dan kemudian di kota mereka harus berjibaku dengan sebagai bagian dari surplus populasi di hadapan pasar tenaga kerja kita yang sangat predatoris. Dan di satu sisi lapangan pekerjaannya itu sangat minim. Kalau pemerintah bilang bahwa konversi lahan di pedesaan itu untuk investasi, kenyataannya enggak juga. Tidak ada korelasi secara langsung antara investasi dengan membuka lapangan pekerjaan. Jadi di luar masyarakat adat Minang,
kita sangat sulit membayangkan bagaimana kemudian sumbangsih kaum miskin kota terhadap petani maupun masyarakat pedesaan memang sangat sulit. Terima kasih. Baik, mungkin dari para peserta ada yang ingin ditanyakan lagi atau didiskusikan lagi. Mungkin untuk satu penanya lagi. Baik Mas, ini ada yang masuk di kolom chat Mas. Perlu saya bacakan ya Mas. Referensi terkait Minangkabau itu kalau boleh tahu bisa diakses di mana ya Mas? Soal TKW, saya jadi malah ingat paper Nancy Peluso tentang bagaimana TKW di Hong Kong punya peranan mirip dengan yang Mas sebutkan terkait masyarakat Minang, tapi khususnya di Jawa. Kalau menurutku orang-orang yang relevan untuk bicara tentang konteks sejarah Minang ya orang-orang kayak bisa dibaca buku-bukunya Taufik Abdullah, Mestika Z. Kalau yang Indonesianis ya Audrey Kahin. Terutama Audrey Kahin itu yang paling lengkap melacak dari era kolonial sampai dengan tahun 98. Buku dia melacak bagaimana perkembangan pergulatan imajinasi identitas orang Minangkabau. Aku lupa judulnya, tapi bukunya Audrey Kahin itu sudah diterjemahkan. Bukunya warnanya putih ada birunya. Kemudian kalau soal TKW dan kemiskinan pedesaan itu banyak dikaji sama orang-orang yang konsen di masa berpikir ekofeminisme ya. Bisa dilacak misalnya di 3 jilid buku tentang ekofeminisme terbitan dari jurnal perempuan. Itu bisa dicari. Banyak yang membahas tentang bagaimana kemudian nanti di situ berhubungan dengan diskursus bahwa tanah itu ibu bumi. Karena tanah itu ibu bumi, sumber penghidupan, itu nanti terkait juga dengan pola pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan di desa yang dikaji. Itu terkait dengan perspektif. Kalau Nancy Peluso memang dia sangat konsen ya di masalah pergulatan sumber daya agraria ini, terutama di sumber daya kehutanan maupun masalah kemiskinan intergenerasi antara masyarakat Jawa yang ditransmigrasikan ke luar daerah dan lain-lain. Makasih. Baik Mas, mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 kurang 5 menit lagi, mungkin bisa kita akhiri Mas untuk forum pada malam hari ini. Mungkin dari Mas Anggali sendiri ada ingin closing statement yang tidak disampaikan, dipersilakan Mas. Penutupnya kalau aku bahas ini selalu bilang gini, jadi pemerintah dan para konglomerat itu selalu bilang tentang
efek menetes ke bawah akan memberikan dampak ekonomi yang bagus. Oke, efek menetes ke bawah yang terjadi itu sebenarnya yang menetes itu bukan kesejahteraan, tapi yang menetes itu air mata dan darah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal taufiq wal hidayah wa inayah. Dari aku kalau kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih closing statement yang sangat menggugah ya dari Mas Anggalih, dan terima kasih juga atas materi yang disampaikan pada Mas Anggalih malam hari ini pada forum Majelis Bentala Syuhada serial Bedah Jurnal, dan diinformasikan pada para hadirin sekalian, sampai jumpa di Majelis Bentala Syuhada pekan depan yang mungkin masih pada serial Bedah Jurnal lagi. Dan untuk itu karena sudah di penghujung waktu, mungkin kami cukupkan dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi pada Mas Anggalih dan kepada hadirin sekalian yang telah menyempatkan waktu untuk berdiskusi pada malam hari ini. Sampai jumpa di Majelis Bentala Syuhada serial Bedah Jurnal pekan depan. Terima kasih. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak.